Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kita sudah bicara beberapa hal tentang narcissistic injury, dan kali ini saya mau bercerita tentang beberapa kisah tentang narcissistic injury yang terjadi di sekitar kita. Saya berharap kisah-kisah ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, mari kita mulai. Kisah yang pertama itu adalah tentang sebuah impian. Oke, teman-teman, kita tahu ya bahwa seorang narsistik itu selalu merasa bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Ketika misalnya dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, dia nggak mau ngakui itu bahwa dia itu sebenarnya nggak punya kemampuan sehebat yang dia pikir. Oke, nah sekarang coba bayangkan ya, ada seorang narsistik yang berpikir bahwa misalnya dia adalah seorang atlet yang hebat, atau dia seseorang yang sangat pintar misalnya. Nah, misalnya dia punya impian menjadi atlet sepak bola, atau seseorang yang punya impian menjadi profesor misalnya, atau ilmuwan lah misalnya. Nah, ketika dia menjalani hidupnya dia merasa bahwa dia punya kemampuan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi kita tahu sebenarnya bisa saja kemampuan dia itu tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Dan dia tidak berhasil mencapai itu. Misalnya dia tidak berhasil menjadi seorang atlet sepak bola, atau dia tidak berhasil menjadi seorang ilmuwan misalnya. Tetapi kita tahu bahwa seorang narsistik tidak akan mengakui bahwa memang dia nggak punya kemampuan. Dia akan mencari faktor eksternal untuk dia salahkan. Misalnya dia akan mengatakan bahwa orang nggak bisa ngenalin bakat saya, pelatih-pelatih saya itu nggak ngerti bahwa saya ini punya kemampuan ini dan ini, gitu misalnya. Atau dosen-dosen saya tidak mengerti bahwa saya ini punya bakat yang luar biasa dalam ilmuwan. Seorang narsistik akan selalu mencari hal di luar untuk dia persalahkan. Tetapi kita tahu dunia tidak akan mengikuti seorang narsistik. Nah, sekarang ketika dia berkeluarga dan dia punya anak, kita tahu seorang narsistik kemudian akan mempergunakan anaknya dia sebagai perpanjangan tangannya dia. Si narsistik tadi yang tidak mau mengakui bahwa dia tidak punya kemampuan, tapi tidak mencapai karir yang dia inginkan, dia kemudian mencurahkan anaknya sebagai perpanjangan tangannya dia, gitu ya. Misalnya nih, dia yang dulu nggak bisa jadi atlet, ya, dia kemudian sekarang akan mendidik anaknya untuk menjadi seorang atlet, ya, misalnya. Dia akan mensupport habis-habisan anaknya, kalau bisa dia akan memberikan sekolah atlet terbaik buat anak-anaknya tersebut, gitu. Ataupun misalnya menjadi ilmuwan, menyekolahkan anaknya menjadi dokter, atau ahli bedah, atau misalnya profesor, atau apapun lah. Nah, sekarang ketika kita melihat ini, teman-teman, mungkin orang dari luar akan mengatakan bahwa dia orang tua yang hebat, orang tua yang suportif terhadap anaknya. Problemnya adalah kita tahu bahwa si anak itu menjalani kehidupan yang bukan miliknya dia, tetapi lebih sebagai bentuk perpanjangan tangan dari orang tuanya yang narsistik tersebut, gitu. Sebagai pelampiasan dari impian yang dulu tidak tercapai oleh si orang tua. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin saja anaknya juga punya passion yang sama. Ya, mungkin itu fine-fine saja, guys. Walaupun kita bisa katakan itu juga nggak sehat. Karena bagaimanapun juga, walaupun passionnya sama, tidak ada dua orang yang punya impian yang sama persis, ya. Nah, sekarang coba bayangkan, problemnya adalah yang banyak terjadi itu, ketika misalnya, suatu hari, si anak menyadari bahwa apa yang dia lakukan, itu bukan apa yang dia impikan, gitu. Itu bukan jati dirinya dia. Misalkan, ketika si anak akhirnya berkata kepada orang tuanya bahwa, aku nggak mau jadi atlet sepak bola. Aku nggak mau jadi seorang ahli bedah. Aku nggak mau jadi seorang ilmuwan. Yang aku inginkan menjadi seorang pelukis. Aku ingin jadi penyanyi, misalnya. Bayangkan ketika dia mengatakan itu kepada si orang tua narsistik. Itu akan menyebabkan narcissistic injury kepada si orang tua. Kenapa? Karena dia menganggap anaknya itu adalah perpanjangan tangannya dia, dan sudah tugas anaknya tersebut menjadi perpanjangan mimpinya dia. Gitu. Dan itu akan menyebabkan narcissistic injury yang sangat kuat bagi si orang tua. Dan kita tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dari kasus yang banyak kita lihat, si orang tua narsistik kemudian akan mensabotase si anak karena tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Banyak hal yang akan terjadi yang membuat si anak kemudian bisa saja kehilangan masa depannya. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua itu adalah soal validasi dan pengakuan. Oke, kita tahu teman-teman, seorang narsistik itu nggak bisa memberikan validasi kepada diri dia. Seorang narsistik itu butuh perhatian yang konstan, pujian yang konstan, atau validasi yang konstan dari orang lain karena dia nggak bisa memberikan itu kepada diri dia. Nah, banyak orang tua narsistik itu kemudian juga menerapkan hal tersebut kepada anaknya.
membuat anaknya mengalami hal yang sama. Oke, ada dua kemungkinan di situ. Yang pertama, misalkan anaknya bukan seorang narsistik, ya. Tapi ketika orang tuanya mengajarkan hal tersebut kepada anaknya kemudian berpikir bahwa hidup memang seperti itu, bahwa hidup itu memang butuh validasi dari orang lain. Padahal dia sebenarnya tidak menginginkan itu. Dia bisa memvalidasi dirinya. Misalnya anaknya adalah seorang impen. Nah, contoh kedua, misalnya memang anaknya itu memang seorang narsistik juga, punya genetik NPD, gitu ya. Nah, ketika orang tuanya menerapkan hal tersebut kepada anaknya, itu mempersubur sifat narsistiknya dia, oke? Dan membuat dia menjalani kehidupan yang sama dengan orang tuanya. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman. Kalian pernah lihat nggak seorang anak, gitu ya, ataupun seorang pribadi lah yang kalian kenal, yang mereka itu selalu butuh pengakuan dari orang lain? Ya, misalnya ketika mereka sekolah, mereka selalu harus misalnya mendapatkan ranking, selalu menjadi nomor 1 gitu ya. Ketika misalnya mereka mendapatkan nilai yang jelek, mereka akan frustasi misalnya. Ketika mereka bersaing dalam hal apapun di dalam sekolahnya mereka, misalnya, mereka selalu harus dalam tanda kutip menjadi yang terbaik. Nilainya harus lebih tinggi, rankingnya harus lebih tinggi, selalu terobsesi dengan kenyataan bahwa mereka harus jadi yang terbaik. Oke, nah teman-teman harus ingat ya, saya tidak mengatakan bahwa menjadi kompetitif itu adalah hal yang buruk. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi berprestasi itu adalah hal yang buruk. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita bicara tentang validasi. Bahwa ketika kalian melihat kasus ini, kalian melihat seseorang yang selalu butuh validasi. Seseorang yang selalu ingin mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Sehingga mereka sangat terobsesi dengan yang namanya prestasi, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka nggak dapetin itu, inilah narsistic injury kepada mereka, ya. Misalkan si anak, gitu ya, ketika misalnya mereka terbiasa menjadi ranking 1, misalnya, kemudian suatu hari mereka nggak dapetin ranking 1. Ketika mereka bikin sebuah karya, ketika mereka tampil, ketika mereka punya sesuatu, ketika mereka biasa dipuji, ternyata ketika mereka tidak mendapatkan pujian atau pengakuan, itu melukai mereka, gitu. Dan ketika itu terjadi, seorang narsistik akan menyalahkan faktor eksternal, bukan melihat ke dalam, ya. Misalkan ketika si anak itu kemudian tidak ranking 1 lagi, atau temannya melebihi pencapaian dia, punya nilai yang lebih baik dari dia kemudian akan memusuhi teman-temannya tersebut. Dia akan kemudian mengucilkan diri atau berusaha menyingkirkan temannya, ya. Ini kan bukan sesuatu yang sehat. Gitu. Ketika misalnya kita orang normal, kita boleh kok berkompetitif, kita boleh berprestasi. Dan ketika misalnya ada orang lain yang lebih baik dari kita belajar untuk menerima itu, dan kita tidak butuh validasi dari orang lain untuk mengatakan bahwa kita adalah seseorang yang berprestasi atau seseorang yang punya sesuatu. Gitu ya, ini juga salah satu contoh narsistic injury yang banyak terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, teman-teman, kisah ketiga ini adalah soal karir. Kita tahu ya, biasanya seorang narsistik itu tidak bisa bertahan lama di lingkungan kerja. Memang kebanyakan terjadi karena mereka manipulatif terhadap rekan kerjanya dan memang tidak punya hubungan baik atau tidak bisa bikin hubungan emosional dengan rekan kerjanya. Tetapi narsistic injury juga bisa menyebabkan seorang narsistik tidak punya karir yang lama di sebuah tempat. Ya. Contohnya itu adalah begini, teman-teman. Misalkan ya, seorang narsistik itu masuk ke sebuah lingkungan kerja yang punya karir. Awalnya ketika dia masuk ke lingkungan kerja tersebut, dia merasa lingkungan kerja tersebut akan menjadi tempat dia meniti karir sampai ke atas. Dia bekerja dengan sangat rajin, ya. Dia menaruh harapan di situ. Itu adalah fase idealisasi atau love bombing bagi seorang narsistik, ya. Perlahan misalnya dia berhasil menaikkan karirnya dia. Nah, problemnya adalah suatu hari, misalnya ketika dia mencapai fase tertentu, tiba-tiba ada orang baru yang masuk, ya. Dan kemudian orang baru tersebut mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari dia. Gitu. Nah, problemnya adalah orang baru tersebut berhak mendapatkan itu karena misalnya orang baru tersebut bisa saja memang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada dia atau punya prestasi yang luar biasa di tempat kerjanya yang dahulu. Nah, problemnya adalah seorang narsistik biasanya nggak bisa terima itu karena dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang paling pantas untuk menjadi seorang atasan pada saat itu. Dan ketika itu terjadi, itu menyebabkan narsistic injury kepada dia. Oke. Dan ketika narsistic injury tersebut terjadi, bagaimana responnya dia? Tentu sesuatu yang destruktif. Misalnya, dia kemudian mensabotase lingkungan kerjanya dia. Dia menolak untuk bekerja kepada atasan baru tersebut. Dia mulai menghasut teman-teman kerja yang lain atau berusaha menghancurkan atasannya dia tersebut. Nah, hal ini sering terjadi pada seorang narsistik.
Nah, itulah mengapa seorang narsistik biasanya tidak bisa bertahan lama di sebuah lingkungan kerja yang manajerial atau menata karir. Dan yang terakhir, teman-teman, ini satu kisah yang mungkin sedikit konyol, tetapi menggambarkan bagaimana seorang narsistik itu tidak melihat ke dalam, tetapi selalu menyalahkan pihak eksternal. Misalnya kan ya, ada seorang narsistik nih. Nah, kita tahu ketika awalnya dia mendekati calon korbannya, dia akan melakukan love bombing. Dia akan menampilkan image yang sangat luar biasa, melakukan mirroring, menjadi sosok yang sangat sempurna bagi calon korbannya dia. Oke, nah misalkan pada saat penjajakan tersebut, teman-teman, ada kejadian di mana topeng dia itu terbuka secara tidak sengaja, seorang narsistik akan mengalami narsistic injury. Ya, contohnya, misalkan ada seorang pria yang begitu kelihatan baik, gitu ya, mendekati seorang wanita, dan kemudian dia mengajak si wanita keluar, misalnya, untuk makan malam lah, misalnya. Ketika mereka misalnya berada di sebuah restoran, ada sebuah kejadian di mana misalnya dia kemudian berbuat keributan, ya, misalnya dia memaki-maki pelayannya atau mabuk secara tidak sengaja, misalnya, yang membuka topeng aslinya dia tentang siapa dia sebenarnya, bahwa attitude dia itu tidak sebaik yang dia tampilkan. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, itu pasti menyerang harga diri dia dan membuat dia mengalami narcissistic injury. Problemnya adalah kalau misalnya orang normal kemudian merasa malu akan hal itu dan kemudian mengundurkan diri karena hal itu, seorang narsistik justru melakukan sebaliknya. Dia akan menyerang orang-orang yang membuat topeng dia itu terbuka. Dia mungkin saja menyerang pelayannya, dia menyerang restorannya dengan mengatakan bahwa dia korbannya. Memang kejadiannya tidak disengaja, tetapi ketika orang normal misalnya merasa malu karena tidak bisa mengontrol dirinya, dan kemudian melakukan introspeksi diri, seorang narsistik tidak akan melakukan hal itu. Dia akan mencari pihak eksternal untuk dia salahkan. Oke? Nah, teman-teman, itu adalah beberapa kisah narsistic injury yang sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Walaupun mungkin tidak sama persis, tetapi teman-teman mungkin banyak melihat kejadian yang hampir serupa dengan yang kita ceritakan tadi. Oke? Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang saya ceritakan tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.